Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh kembali menjalani hari dan tak terasa besok menuju hari kemerdekaan. Merdeka! Semoga itu bukan hanya jadi gegap gempita yang disampaikan oleh orang Indonesia ketika merayakan kemerdekaan, tapi sudahkah kita merdeka dalam hati kita? Sudahkah kita lepas dari kungkungan-kungkungan yang kita buat sendiri? Seringkali kita memenjarakan diri kita. Sehingga biarlah kita serahkan kepada Gembala Agung kita, Tuhan kita, untuk memimpin kita hari ini. Kidung Jemaat 407, Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala kami. Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Gembala kami yang menopang dan menuntun kami. Hari ini berikan kami hikmat Tuhan, agar kami boleh melangkah dan tidak terpenjara dalam penjara yang kami buat sendiri. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka dari 2 Tawari 24, 2 Tawari 24 ayat 15 sampai 22. 2 Tawari 24 ayat 15 sampai 22. 2 Tawari 24 ayat 15 sampai 22, dengarkanlah sabda Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia, 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud, di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah anak nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Yehoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu." Tetapi karena mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja, mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Akhir yang buruk. Bapak Ibu, sebuah ungkapan bijak berkata lebih mudah meraih daripada mempertahankan. Sekali lagi, lebih mudah meraih daripada mempertahankan. Ini ternyata bukan sekedar ungkapan, tetapi sebuah fakta yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Hanya sedikit orang yang punya kemampuan untuk mempertahankan sesuatu yang didapat dengan susah payah dan bisa memeliharanya dengan baik. Dan sebaik-sebaiknya orang menjaga dan memiliki waktu diraih pertama, ternyata tidak banyak yang mampu menjaga hal baik itu sampai akhir. Nah, dalam bacaan kita, Yoas Raja Yehuda kali ini juga jadi bukti bahwa ungkapan ini ada benar nyatanya, bahwa ternyata Yoas tidak mampu mempertahankan hal-hal baik yang sudah dia lakukan sejak awal. Yoas telah menjadi raja sejak umur 7 tahun, sangat muda, dilantik oleh Imam Yehoyada.
Yoas memerintah di Yehuda selama 40 tahun. Pada saat itu Imam Yehuda mempertaruhkan nyawanya sendiri dan keluarganya untuk melantik Yoas sebagai raja. Selama beberapa tahun Yoas memerintah, Imam Yehuda setia mendampingi, memberikan petunjuk, beri arahan, dan dikatakan bahwa Yoas hidup benar di hadapan Tuhan selama dia hidup dan berdampingan bersama dengan Imam Yehuda. Yoas menjadi penuh semangat dalam melakukan usaha-usaha perbaikan rumah Tuhan dan dia hidup benar. Tetapi mari kita lihat pekerjaan baik itu ternyata diakhiri Yoas dengan begitu buruk. Setelah kematian Imam Yehuda, pendamping dan penopang dan penolong dan penasehatnya, Yoas pun berubah. Pengaruh buruk mulai menguasai dirinya. Mulai dia hidup jahat di mata Tuhan, membunuh Zakaria anaknya Yoyada, karena dia diperingatkan sebenarnya niatnya baik, tetapi dia merasa, kamu siapa? Yoas merasa Zakaria siapa walaupun kamu anak Yoyada. Yoas tidak mau mendengarkan. Nah, atas sikap inilah Tuhan menjatuhkan hukuman dan Yoas pun mengenaskan hidupnya dan dia dibunuh oleh pegawainya sendiri. Kisah ironis dari Raja Yoas ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita ini juga perjuangan baik dan proses baik akhirnya belum tentu kalau kita tidak berjuang dengan setia. Mengawali pemerintahan Yoas ini dengan sangat baik, tapi akhirnya dengan tragis. Mari kita belajar dari kesalahan itu supaya kita tidak jatuh di hal yang sama. Jangan mengakhiri hal yang udah dimulai baik dengan sesuatu yang buruk. Itu akan merusak semua perjalanannya. Sehingga mari sama-sama dari awal hingga akhir dalam apapun yang kita lakukan, kita berjuang walaupun memang kita nggak bisa menjamin akhir dari perjuangan kita itu baik. Tapi setidaknya kita terus berjuang dan jangan menyerah untuk berbuat baik. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan sampai di penghujung kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman Tuhan hari ini kami belajar dari Yoas. Kami mau belajar untuk tidak hanya bagus di awal, tetapi semoga sampai di akhir pun kami konsisten. Tapi itu nggak mudah Tuhan, itu nggak mudah. Godaannya banyak iya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mampukan kami bagi setiap kami yang mau bersandar dan berserah kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan. Semoga dari pagi ini sampai nanti malam kami bisa melewatinya dengan baik. Kami serahkan dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.